Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia bersama aku Laras Tahira. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform, diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website, semuanya sama. Kamu search aja di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di inews.id, bisa nontonin di Sindo News juga ya. Dan untuk sore hari ini kita punya tema tentang meningkatkan partisipasi politik anak muda di era digital. Ini menarik sekali dan kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber kita yang sudah hadir. Beliau ini adalah Bacalek DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil 5 Partai Perindo, ada Bang Jondri Fernando SAP. Apa kabarnya Bang Jondri? Tangerang Selatan, Tangsel nih anak gaul. Anak Tangsel. Tangsel. Agatha. Katanya kalau di Tangerang kan yang paling gaulnya Tangselnya kan? Iya. Itu meliputi mana aja sih dapilnya Bang Jondri ini? Kalau dapil ya? khusus saya itu Pondok Aren. Pondok Aren. Pondok Aren. Di situ ada Pamulang, ada Serpong, Ciputat. Ciputat, ya. Ciputat Timur. Yang paling dingin banget tuh ya. Iya. Beberapa waktu lalu kan pernah ada tuh artikel kan, pokoknya Ciputat tuh jadi kota terpanas dibandingin sama Jakarta. Betul. Malah waktu itu. Emang rasain sih panas banget di situ. Gak usah di sini aja kita ya. Nah, ini kan Bang Jondri sekarang adalah Bacalek DPRD Kota Tangerang Selatan, Dapil 5 Partai Perindo. Masih muda, pastinya mewakili millennials dan juga Gen Z ya. Kenapa kepikiran untuk masuk di dunia politik dan memilih Partai Perindo? Awalnya sih karena dari komunitas nih. Oh, komunitas. Cerita sedikit ya. Dari komunitas-komunitas yang ada saya jalanin ini, itu banyak tuh aspirasi dari teman-teman, dari kawan-kawan semua yang ibaratnya mereka tuh nggak ketampung gitu. Oh iya. Ya mereka pengen nyampe ini kita kemana ya? Kemana ya gitu kan. Akhirnya mereka juga ngedukung ini nyampein semua apa yang mereka pengen. Udah didorong tuh, udah lu maju aja John gitu kan. Oh banyak pendukungnya nih. Ya. Akhirnya udah di sinilah saya pilih juga Partai Perindo karena kan yang saya lihat ini Partai Perindo adalah partai yang merangkul semua nih, semua kalangan, terutama sekarang anak muda. Betul. Udah banyak juga yang gabung kan, saya lihat ada pemuda Perindo juga. Ya udah dari situ saya pilih Partai Perindo. Iya, salah satunya kan podcast ini untuk merangkul anak-anak muda yang tadinya mungkin nggak ngerti sama sekali politik. Ya meskipun pembahasan kita nggak politik-politik banget, tapi seenggaknya bisa mengenal visi misi, kemudian tujuannya dari para bacalek-bacalek ini apa gitu. Tapi kalau kegiatan sehari-harinya Bang Jondri ini ngapain aja? Oke, kalau sehari-hari saya bekerja. Saya kerja di perusahaan swasta sebagai auditor. Saya berarti nggak asing ya sama yang kayak gini-gini ya? Nggak asing. Saya juga aktif lah di beberapa komunitas. Jadi weekend saya selalu sibuk. Saya juga ada komunitas bola, sosial. Oh emang nggak bisa diem gitu ya? Soalnya seru gitu kan? Iya. Jadi memang basicnya senang berorganisasi. Betul, gitu ya? Kak. Makanya gabung-gabung komunitas terus. Betul. Olahraga juga nggak lupa. Nah jangan itu. Emang harus kayak gitu anak muda ya kan? Harus aktif. Jangan kayak aku rebahan, kalau aku ada waktu kosong aku rebahan. Itu anak muda sekarang tuh banyak yang kamu rebahan nih. Iya, makanya. Sayang banget. Rebahan sebelah ada colokan, udah kelar. Iya. Seharian nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain itu ya. Tapi balik lagi ngomongin soal Tangsel, Dapil 5 ya, Ciputat dan teman-temannya gitu. Kalau ngomongin daerah sana, sebetulnya yang sekarang jadi concernnya Bang Jondri gitu ya, ngomongin permasalahan yang ada di sana itu apa aja. Dan kalau seandainya terpilih nanti, yang ingin diperjuangkan fokusnya Bang Jondri ini soal hal apa dari sana? Kalau untuk saya pribadi, untuk lingkup dapil saya, di Pondok Aren itu mungkin lebih kayak infrastruktur jalan sih. Kalau saya udah lihat langsung di sana juga kurang gimana ya, kurang rapi sih kok mungkin. Makanya di situ mungkin kalau Pondok Aren masih terkenal satu daerah itu Bintaro aja. Bintaro aja, iya benar. Aku juga taunya itu aja sih. Ya, cuma kalau keluar-keluaran yang lain itu masih butuh banyak yang diperjuangin sih. Gitu. Saya juga pengen untuk lingkup Pondok Aren terutama atau Tangselnya ini adalah ya anak-anak muda ini. Kita rangkul untuk jadi sebuah dukungan juga nanti anak-anak muda
supaya bisa dapat sarana tuh, sarana untuk mereka kreatif. Apa sih? Ibaratnya mereka punya ide, punya aspirasi itu bisa kita tampung semua, gitu Kak. Saya kan juga yang saya lakuin ini programnya salah satu adalah saya ngebentuk rumah kreatif. Oke. Rumah kreatif itu saya tampung, saya buat untuk anak-anak anak muda yang ibaratnya punya kelebihan atau mungkin mereka juga butuh hal yang pengen mereka punya. Misalkan mereka ingin punya public speaking ilmu, ya kita rangkul orang yang punya anak muda yang punya keahlian itu. Nah begitu sebaliknya, ketika dia punya keahlian bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, kita juga salurkan juga ke orang yang butuh itu. Ini berarti rumah kreatifnya ada di mana? Rumah kreatif ada di Pondok Aren. Berarti baru bikin satu nih? Ya, bikin satu. Dan rencananya pengen bikin di beberapa tadinya sih mau, kalau dibilang kan kalau sekarang mungkin rumah pemenangan ya. Cuma saya ganti konsep jadi rumah kreatif. Oh iya gitu. Sih, biar lebih smooth dan lebih anak muda. Biar anak muda banget. Iya, benar-benar. Tapi komunitas yang ada di situ udah cukup banyak. Dan banyak nggak yang udah mengetahui atau hanya masyarakat Pondok Aren aja? Kalau yang saya tampung sekarang udah hampir semua sih. Jadi Pondok Aren, terus anak Pamulang. Oh ya, Dapil 5 lah ya? Dapil 5, atau mungkin dari Ciputat itu juga udah mulai join. Oh gitu, seru banget. Soalnya anak-anak muda kan sekarang suka ngopi-ngopi tuh. Nah kita... Ada coffee shop juga? Kita rangkulnya tuh dengan ngopi-ngopi. Iya. Mereka sambil main game, ya kita sambil ajak inilah ngobrolin partai ini, gimana mereka tertarik sama Perindo, kita ajak join juga. Rata-rata ya biar pada punya KTA Perindo sih. Iya betul, pasti itu pendekatan secara anak muda lah gitu ya. Iya. Ini kan menurut data pemilu 2024 tahun depan itu pemilih anak mudanya itu bisa nyampe 60%. Ya kan, mencapai 60%. Kalau menurut Bang Johndri sendiri, seberapa optimis anak-anak muda ini akan memberikan pengaruh di pemilu tahun depan? Kalau untuk optimis, memang harus optimis gitu ya. Apalagi ya anak muda, kalau menurut sumber yang ada itu sebenarnya sangat besar potensinya untuk suara partai atau suara nanti di pemilu nanti. Makanya untuk saya sendiri yang sebagai bacalek muda, itu saya benar-benar fokus untuk ke anak muda, untuk membesarkan partai Perindo ini juga, gitu. Makanya salah satu tugas dari partai Perindo di Kota Tangerang Selatan ini, itu saya juga rangkul caleg-caleg muda lainnya untuk bikin komunitas juga bareng-bareng supaya anak-anak muda di Tangsel ini benar-benar bisa menyalurkan suaranya nanti gitu Kak. Betul. Artinya kan berarti selama ini Bang Johndri juga sudah melakukan pendekatan dengan milenials dan juga Gen Z di Tangerang Selatan gitu ya, di Dapil 5. Setelah melakukan ngumpul-ngumpul atau ngobrol-ngobrol, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh milenial dan juga Gen Z, terutama di Dapilnya Bang Johndri? Kalau yang mereka butuhkan itu seperti saya bilang tadi Kak, mungkin dia cuma kayak butuh tuh sebenarnya sarana ya, sarana, tempat, karena sebenarnya mereka itu aktif-aktif, kreatif, apalagi mereka juga punya gagasan-gagasan yang bisa membangun kota, membangun infrastruktur yang ada. Ya makanya di situ menurut saya sih kita sebenarnya sediain aja tempatnya. Kita juga adain program-program supaya mereka tuh aktif, supaya mau join lah gitu. Itu dulu sih paling program yang harus kita tapi lakuin. Itu setuju banget sih, tempat ya, karena kan banyak apa istilahnya anak-anak muda yang pengen menyalurkan bakatnya tapi nggak tahu nih mau kemana dan mau gimana, nggak tahu. Jadi itu adalah step yang oke sih kalau menurut saya sendiri gitu ya. Nah kalau ngomongin soal anak muda pasti juga nggak jauh sama yang namanya social media. Social media sekarang udah dikuasain anak muda banget, tapi bukan berarti generasi di atas milenial juga nggak bisa pakai social media. Semuanya berlomba-lomba untuk melakukan kampanye gitu ya di social media. Tapi kan dengan besarnya sosial media dan waktu menuju ke pemilu semakin dekat, ini semakin kencang banget nih ya kan di sosial media, dan artinya semakin rentan juga kita nih sebagai masyarakat terkena hoax ataupun black campaign. Kalau menurut Bang Johndri sendiri, apa sih yang harus dilakukan kita nih anak muda, milenial dan juga Gen Z untuk terhindar dari yang namanya hoax tersebut? Sebenarnya saran dari saya sendiri sih lebih kayak
ajak apa ya, dirangkul mungkin ya untuk lebih peduli sumbernya dulu gitu, cari tahu sumber. Jangan males. Sebenarnya kan anak muda sekarang tuh sebenarnya pintar-pintar Kak. Iya, ya, setuju. Pintar-pintar. Mungkin yang mereka rasain itu cuma kayak sekedar berita, udahlah, malas gitu kan cari tahu. Makanya sih sebenarnya anak-anak muda ini kalau bisa ya kita ajak sebagaimana mungkin pedulilah dengan ngejauhin hal-hal yang hoax gini, hoax gini. Iya. Ya saling mengingatkan juga lah gitu ya. Kalau menerima berita harus jelas dulu sumbernya dari mana, infonya dari mana. Jangan asal copy paste, apalagi di grup WhatsApp gitu, hilangin grup keluarga deh. Nih. Dulu tuh cepet banget ya kalau lewat grup WhatsApp keluarga. Cuman kalau tadi mungkin berbicara tentang kalau dapat info nih kayaknya bodo amat gitu ya kalau anak-anak muda. Mereka tuh tahu, mereka tuh pintar, bisa tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Ujung-ujungnya karena ini banyak di lingkungan aku gitu ya yang akhirnya ketika ngobrol-ngobrol soal pemilu dan segala macamnya, mereka pasti akan bilang, nggak tahu, nanti nggak tahu dia milih atau enggak. Banyak, jujur banyak yang kayak gitu ya kan. Nah kalau Bang John Ri sendiri melihatnya apa sih yang harus dilakukan untuk anak-anak muda ini tuh seenggaknya bisa full ikut berpartisipasi di tahun depan? Sebenarnya sih yang kalau saya lakuin sekarang ini, mereka rata-rata juga agak kaget ketika saya jadi salah satu caleg di Kota Tangsel. Jadi yang saya lakukan ini di medsos juga kan, saya sering aktif untuk share lah. Sharing lah ya. Terus saya juga promosi diri. Nah, jadi sekarang teman-teman ketika lihat, wah Jun, lu nyalek ya? Ketika mereka lihat saya, mereka malah inget Perindo. Nah, begitu kebalikannya. Ketika mereka lihat Perindo, mereka langsung WhatsApp nih. WhatsApp nih. Misalkan mereka lihat bendera Perindo gitu kan, WhatsApp saya nih. Nah, berarti itu bisa jadi salah satu ini sih. Berarti awareness-nya udah dapet ya? Ya, udah dapet. Gitu mungkin. Itu bisa dilakukan semua caleg muda. Iya, jadi nggak cuma Bang John Ri aja ya. Kalau kamu juga bisa menjadi salah satu bagian dari Partai Perindo, udah automatically lingkungan kamu, teman-teman sekitar tuh udah pasti langsung aware sama Partai Perindo gitu kan. Betul. Tapi kan Bang John Ri dapat banyak dukungan ya dari lingkungannya Bang John Ri, dari circle-nya Bang John Ri gitu. Seberapa besar? Optimis sudah pasti, tapi seberapa besar optimisme Bang John Ri untuk bisa terpilih nanti jadi Tangerang Selatan? Untuk perjuangan mungkin masih panjang ya. Cuma saya selalu maksimal untuk semuanya, apalagi untuk teman-teman yang udah ngedukung, udah mau sampai saat inilah ibaratnya ngebantu saya selama ini. Ya untuk anak-anak muda yang ada, semoga bisa ini aja lah, mereka lebih peduli lagi aja kali ya, atau gimana? Lebih peduli, lebih bisa ini kali ya, lebih bisa bersosialisasi dengan baik juga kali ya. Kalau bikin komunitas tuh lebih aktif lagi, kayak Bang John Ri aktif banget kayaknya kan. Makanya saya mungkin lebih kayak memperbanyak komunitas nih, apalagi komunitas bola. Itu hampir seminggu 2 kali kita jalanin. Itu main bola kan? Main bola. Oh, jadi ngumpul-ngumpul gitu kan. Seru banget ya kalau cowok, banyak banget acaranya. Kalau kita kan sering masa bikin fans club kan. Ada fans club kayak Milanisti. Bang John Ri apa nih klub bolanya? Milanisti. Kamu apa? Apa aja lebih nggak arti ya. Milanisti. Berarti Itali ya? Itali. Ya sudah, kalau begitu terima kasih Bang John Ri sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Ini merupakan satu bukti ya kalau anak muda itu bisa banget kok untuk terjun di dunia politik dan bisa menginfluence teman-teman yang lainnya, apalagi berhubungan dengan Partai Perindo. Dan ini berkaitan juga dengan Partai Perindo. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi buat kamu yang pengen seperti Bang John Ri, gabung nih sama Partai Perindo, gampang. Udah tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com. Atau kalau mau lebih simpel, nih sekarang kamu ambil handphone, buka kamera, langsung scan. Nih, ini dia. Sudah. Kalau udah, Laras mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk Bang John Ri sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga menginspirasi millennials dan juga Gen Z yang sedang menyaksikan. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan.
raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh